Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat malam pemirsa setia Smamio GKB Channel. Berjumpa lagi dalam acara Kalbu, kajian malam Sabtu pada tanggal 6 Agustus 2021. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita kembali bertemu dalam acara Kalbu, kajian malam Sabtu. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku dan pemirsa setia Smamio GKP Channel, pada malam hari ini kita akan berbincang pada edisi pelajar dengan tema kerennya berbahasa Arab dengan pemateri kita Ustazah Sulistiawati MPD. Saya Risa Akbar Fitria selaku host akan mendampingi Ustazah Tia dalam membawakan tema tersebut. Langsung saja kita sapa bersama Ustazah Tia. Assalamualaikum Ustazah Tia. Waalaikumsalam Ustazah Risa. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah bikhair. Wa kaifa haluki ya Ustazah? Bikhair aidan. Sudah bagus ya bahasa Arab saya Ustazah? Alhamdulillah sudah bagus. Sudah latihan tadi saya tadi malam ini. Ustazah Tia, hari ini kita kan akan membahas tema tentang kerennya berbahasa Arab. Saya penasaran banget sih, gimana sih keren bahasa Arab itu, kerennya itu sebagaimana? Soalnya saya sendiri sebagai orang awam tidak pernah belajar bahasa Arab, tidak tahu menau bahasa Arab. Nah, dengan tema ini saya tuh benar-benar penasaran. Sudah menanti banget gitu loh ilmu dari Ustazah Tia ini, kayak gitu. Apa kita langsung aja menjelaskan ke pemirsa di rumah gimana sih kerennya bahasa Arab ini? Oke, sebelum Ustazah jawab, Ustazah mau memperkenalkan diri, barangkali ada yang belum kenal nih ya. Iya. Perkenalkan dulu, nama Ustazah Tia, kalian bisa panggil Ustazah Tia. Ustazah awali dulu, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayah, sehingga pada kesempatan kali ini, pada Kalbu kajian malam Sabtu ini, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengarahkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Oke, tadi Ustazah Risa sudah bertanya, apa sih kerennya bahasa Arab ini, yang membuat keren itu apa? Ya. Oke, mungkin pelajar-pelajar Smamio, siswa-siswi Smamio dan ustadz-ustadzah mungkin tidak semuanya bilang keren ya bahasa Arab, nggak semua memang bilang keren ya, karena semua siswa-siswi bahkan ustadz-ustadzah belum semuanya, mungkin ada yang sudah pernah mondok, ada yang belum pernah sama sekali ya Risa. Iya. Nah, maka dari itu ada yang bilang orang bisa ngomong bahasa Arab aja udah keren. Ada yang bilang gitu, Ada yang bilang dia bisa membaca kitab kuning. Nah, dia bilang itu sudah keren. Dan bahkan ada yang bilang bisa bicara, bisa baca kitab kuning biasa aja. Nah, kita ambil satu standar nih, keren bahasa Arab. Kita ngomong bahasa Arab itu keren. Kita ambil satu standarnya, berbicara bahasa Arab. Nah, siapa sih yang menganggap bahwa bicara bahasa Arab itu keren? Yang pertama ini, jika orang tersebut itu memang ingin menguasai keterampilan berbicara tersebut. Jadi jika seseorang itu memang kepengen menguasai keterampilan berbicara, kemudian dia bisa ngomong bahasa Arab, maka dia sudah menganggap bahwa dia sudah menguasai keterampilan berbicara bahasa Arab, dan itu sudah dikatakan keren. Kemudian yang kedua, jika dia sudah bisa menerapkan berbicara bahasa Arab itu dengan orang-orang Arab langsung. Contohnya nih, aku kepengen bisa berbicara bahasa Arab, bermuhadasah, berbicara dengan orang Arab. Nah, ketika dia praktek langsung bisa ngomong bahasa Arab dengan
orang Sudan, orang Arab langsung, maka dia sudah menganggap bahwa kemampuan bahasa Arabnya itu keren. Nah, apalagi ketika dia bisa umroh, bisa melaksanakan ibadah haji. Semoga kita semua bisa menunaikan ibadah haji ya Us, amin. Nah, itu nanti ketika di Mekah, mereka bisa mempraktekkan secara langsung bahasa Arab tersebut. Nah, itu tadi berarti dia termasuk bahasa Arabnya keren. Nah, kemudian yang ketiga, poin yang ketiga, dia mengatakan bahwa bahasa Arab itu keren ketika dia bilang bahwa bahasa Arab itu bahasa agama, bahasa Nabi. Nah, dia bilang gitu. Makanya ketika dia di dalam dirinya mengatakan bahwa bahasa Arab itu loh bahasa agama. Nah, ketika dia sholat selalu menggunakan, memang sholat wajib pakai bahasa Arab ya Usrisa. Iya, wajib. Kemudian setelah sholat membaca Al-Quran juga pakai bahasa Arab. Nah, dia dengan melakukan sholat kemudian menggunakan bahasa Arab itu sudah dianggap keren bagi dia, karena dia menganggap bahwa bahasa Arab bahasa agama gitu. Jadi beda-beda orang menganggap kerennya. Tadi standarnya itu bersifat relatif ya, tergantung Iya, orangnya. tergantung orangnya, kebutuhannya Usrisa. Oke. Kemudian kita perlu tahu bahwa bahasa Arab merupakan bahasa nomor 1, mungkin yang tidak bisa dihilangkan ya dari bumi ini ya, dari muka bumi ini ya. Karena Allah sendiri itu sudah berjanji, Allah kan menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Allah berjanji tidak akan menghilangkan bahasa ini, akan dijaga sebaik mungkin. Kita nggak tahu ya dengan bahasa-bahasa lain seperti bahasa Inggris, bahasa Jepang, karena suatu saat akan ada hilangnya setengah bahasa tersebut dan kita nggak tahu. Tetapi bahasa Arab ini satu-satunya bahasa yang terbaik bahasa agama kita ya, yang kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Yang artinya sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab supaya kalian memahaminya. Nah, di sini sudah jelas Allah menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab agar kita umat muslim, kita semuanya itu memahaminya. Kenapa dengan memakai bahasa Arab? Karena kenapa Ustazah? bahasa Arab itu bahasa yang fasih, yang jelas. Dan Allah sendiri bilang bahwa bahasa Arab itu bahasa yang luas maknanya, yang baik, yang insya Allah semua umat manusia di sini, setiap muslim bisa untuk memahaminya. Berarti kan bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, ya kan? Kemudian kenapa dibilang keren? Tadi kan yang pertama karena bahasa Al-Quran sesuai dengan surat Yusuf tadi. Kemudian yang kedua karena bahasa Arab ini termasuk bahasa tertua dibandingkan dengan bahasa yang lainnya. lain. Jadi pertama kali turun ya bahasa Arab. Dan contoh nih, kita ngomong bahasa Arab dengan 12 abad yang lalu, orang yang hidup di 12 abad yang lalu, pasti bahasanya sama apa beda Usrisa? Harusnya sama kalau dia memang dipatenkan gitu loh, setiap zaman akan sama aja. Oh iya ya. Tidak ada pergeseran makna seperti itu, Benar. Jadi ketika kita ngomong bahasa Arab, ya sama seperti bahasa Al-Quran, tidak ada pergeseran. Allah tidak akan merubah, karena itu sudah buatan Allah ya, Al-Quran itu paten. Tidak ada siapapun yang bisa merubah Al-Quran tersebut isinya. Nah itu tadi beda dengan bahasa Inggris. Contoh nih, ngomong dengan orang yang hidup di abad 12 tahun yang lalu, kerajaan apa gitu ya, pasti nggak nyambung ngomong bahasa Inggrisnya Bu Risa, pasti apa nggak nyambung karena sudah ada pergeseran bahasa, sudah beda lagi bahasa Inggrisnya. Nah itulah kerennya bahasa Arab. Kemudian bahasa Arab juga merupakan salah satu dari 6 bahasa resmi di dunia. Jadi sudah diresmikan oleh PBB pada tanggal 18 Desember 1973 Us. Jadi sudah diresmikan, berarti kan kita sudah mengakui adanya bahasa Arab.
Maka dari itu biasanya tiap tahun sekali kan ada Hari Bahasa Arab gitu kan, memperingati pada tanggal 18 Desember tadi gitu. Jadi pesan Ustazah, tidak ada kata untuk apa ya, ketika kita mau belajar bahasa Arab jangan terus bilang bahasa Arab itu sulit. Jangan bilang kayak gitu ya. Nanti akan Ustazah jelaskan lagi yang lebih menariknya lagi ya terkait bahasa Arab. Tadi itu ya, sisi kerennya bahasa Arab. Pertama yaitu bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Ya, benar Ustazah. Kemudian bahasa Arab itu tidak ada pergeseran bahasa meskipun zaman dahulu sampai zaman sekarang. Kayak gitu. Dan belajar bahasa Arab itu mudah, kata Ustia. Wah, semakin seru ya perbincangan kita tentang bahasa Arab ini dengan Ustazah Tia. Tapi ada kabar baik nih buat kalian. Nanti di akhir acara akan ada giveaway buat 2 orang pemenang yang beruntung. Caranya gimana ikut giveaway-nya? Nanti di akhir segmen Ustazah Tia akan memberikan kuis. Kalian bisa menuliskan jawabannya di kolom live chat di bawah ini dengan hashtag #kalbusmamio_, nomor telepon dan jawabannya. 2 orang yang beruntung jawabannya paling cepat dan tepat akan mendapatkan 50.000 masing-masing, entah itu saldo GoPay, OVO ataupun voucher pulsa. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan, harus stay tune terus di YouTube Smamio GKP Channel. Oke, nanti kita lanjutkan diskusi kita dengan Ustazah Tia setelah pariwara berikut ini. Pembangkit listrik tenaga surya merupakan bentuk pemanfaatan salah satu sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Tanggal 21 September 2020, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia mempercayakan SMA Muhammadiyah 10 GKB Gersik untuk mengembangkan PLTS di lingkungannya. PLTS yang terletak di lantai 6 SMA Muhammadiyah 10 GKB Gersik telah berhasil diuji coba dengan disaksikan oleh anggota DPR RI Profesor Dr. Zainuddin Maliki MSI dan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Dr. Taufikullah Ahmadi MPDI. Sebanyak 76 panel dengan kemampuan menghasilkan energi listrik sampai dengan 25 kW peak. Adanya PLTS ini diharapkan dapat mengurangi beban listrik secara nasional, terutama di lingkungan pendidikan SMA Muhammadiyah 10 GKB Gersik.
Oke, kita kembali lagi dalam acara Kalbu Kajian Malam Sabtu edisi pelajar bersama Ustazah Tia dan saya, Ustazah Risa Akbar Fitria. Oh ya, saya ingin mengingatkan kembali kepada siswa-siswi Smamio dan serta pemirsa setia Smamio GKB Channel bahwa di akhir acara nanti akan ada kuis berhadiah saldo GoPay, OVO, dan voucher pulsa sebesar 50.000 untuk 2 orang pemenang. Caranya mudah, kalian cukup menjawab kuis di bawah kolom live chat ya, yaitu dengan format #kalbusmamio nomor telepon jawaban kalian. Ingat, jawaban yang paling tepat dan cepat akan mendapatkan 50.000. Hanya 2 orang saja. Jadi jangan sampai kelewatan, oke? Oke. Selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Ustazah Tia. Ustazah Tia, tadi kita sudah bahas tentang kerennya bahasa Arab. Terus tadi saya sedikit ada pertanyaan sih sebenarnya. Bahasa Arab itu beda sama bahasa-bahasa yang lainnya. Apa sih bedanya bahasa Arab itu dengan bahasa-bahasa lainnya? Yang membuat beda gitu Yang kan? membuat beda, yang membuat dia itu unik dibandingkan dengan bahasa-bahasa lainnya. Nah, ini tadi kan sudah Ustazah jelaskan terkait kerennya bahasa Arab. Kemudian bahasa ini beda dengan bahasa lainnya. Nah, apa yang membuat beda dengan adanya keunikan-keunikan dalam bahasa Arab ini, Usrisa? Oh, kayak gimana itu Ya. uniknya? Nah, apa saja keunikan bahasa Arab ini? Yang pertama yaitu kefasihan cara pengucapan huruf hijaiyah. Nah, di bahasa Arab kan ada huruf hijaiyah. Beda dengan bahasa Indonesia kan namanya alfabet ya, A, B, C. Nah, kalau dalam bahasa Arab A, ba, ta. Nah, yang di dalam bahasa Arab huruf hijaiyah tersebut itu tidak semua ada di dalam alfabet. Maka dari itu, di dalam bahasa Arab kita harus belajar, ada rumus-rumusnya, harus belajar cara pengucapan huruf hijaiyahnya. Makhorijul hurufnya harus benar. Contoh nih, pengucapan ta. Di dalam huruf abjad ada nggak ta? Adanya sa ya, adanya sa, s, iya, tapi ta. Kemudian kayak ho, ya, bo. Nah, itu kita harus belajar. Mungkin sebagian di sini siswa-siswi Smamia sudah pernah belajar ya, atau Ustazah Risa ketika sudah. kecilnya dulu pernah Iqra, belajar belajar Iqra. Iya, belajar Iqra. Nah, di Iqra itu kan kita belajar satu huruf. Kemudian ketika kita sudah selesai, kemudian kita belajarnya naik ke atasnya lagi. Namanya apa itu? Kita belajar kayak kalimatnya di bawahnya Al-Qur'an. Tajwid. Bukan, berarti di atasnya Iqra kita belajar mengaji tetapi masih di bawahnya Al-Qur'an, Mas. Kayak kalimatnya gitu loh. Contoh nih, abata. Kemudian kita belajar menyambungkan. Digabung jadi satu menyambungkan kata gitu ya. menyambungkan hurufnya. Tetapi kita sudah benar, kita sudah harus benar cara pengucapannya. Jangan sampai kita membaca sa menjadi sya. Itu kan sudah beda ya. Nah, di bahasa Arab ini ketika kita mengucapkan sa sama sya itu sudah bisa merubah suatu makna. Contoh nih, Ustazah punya contoh kalbun sama kolbun. Bedanya di sini apa, Us? Kolbun sama kalbun. Mirip nggak? Mirip ya? Sama ya artinya, iya. Nah, Sama atau beda? Kolbun, kof lamba sama kaf lamba. Nah, beda di depannya tapi hampir sama ini pengucapannya. Artinya ini beda jauh, nak. Jadi yang pertama kolbun ini artinya hati, yang kalbun pakai kaf ini artinya anjing. Sangat beda sekali kan? Padahal Iya. mirip Mirip sekali pengucapannya. pengucapannya. Maka dari itu, ketika kita membaca Al-Qur'an, kita salah saja pengucapannya artinya sudah beda. Apalagi ini, kita membaca ketika sholat kan membaca surat Al-Fatihah ya, Us? Iya. Itu kan ada iya karena abudu. Nah, iya kak itu kan ada pakai tasydid yang artinya hanya kepadamu. Iya kak hanya kepadamu, nah abudu kami menyembah. Ketika kita membacanya menghilangkan tasydid, iya kak, artinya sudah beda dan itu sangat fatal, Us. Artinya apa? Iya kak, artinya sinar matahari. Kita berarti menyembah sinar matahari dong. Nah, maka dari itu kan Al-Fatihah termasuk rukun sholat. Jadi kita sebisa mungkin membaca dengan benar sesuai dengan Al-Qur'an. Iyaka ada tasdidnya ya kita baca iyaka gitu.
Kemudian yang kedua Usrisa, yang kedua ini mufrodat yang kaya akan makna. Jadi keunikan di dalam bahasa Arab ini memiliki kosakata yang kaya dibanding dengan bahasa-bahasa lain. Mungkin ya, kalau bahasa Inggris satu kosakata maknanya hanya 1, 2, 3. Kalau dalam bahasa Arab, satu kosakata itu memiliki makna hampir puluhan, ratusan. Contoh nih ya, ainun. Pasti sudah tahu artinya ainun. Ainun, mata, artinya mata. Tetapi ainun ini tidak diartikan mata saja. Kita bisa mengartikan air mata, air, mata air, banyak sekali. Bahkan bisa lebih dari 70 lebih. Banyak Satu sekali, kata satu aja, kosakata tapi aja. artinya banyak. Artinya banyak sekali. Nah, itu luar biasanya bahasa Arab. Makanya kenapa ketika kita membaca Al-Qur'an, kita melihat di juz 1 ada kosakata contoh abun. Arti di juz 2 kosakata abun tadi artinya sudah berbeda. Nah, itulah mengapa bahasa Arab ini memiliki keunikan tersendiri dibanding bahasa lain. Begitu. Kemudian yang ketiga nih Us, yang ketiga ini persebaran kosakata yang unik. Persebaran kosakata yang unik. Contohnya nih, di dalam bahasa Arab tadi kan kita belajarnya mulai dari huruf abata, ya kan? Nah, dari contoh Ustazah paparkan Fatahah. Fatahah ini kan 3 huruf. Artinya kalau dalam bahasa Arab kan membuka. Nah, ini itu bisa menjadi ketika kita hafal 3 kata aja, satu kosakata, kita bisa menjadikan kosakata ini memiliki makna yang beragam hanya dengan merubah 3 huruf tadi. Tinggal ditambah alif, ditambah ma, ditambah iya, itu sudah beda. Sudah bisa menjadikan satu kosakata ini memiliki persebaran makna yang luas. Contoh, Fataha membuka. Fataha membuka. Fatih, orang yang membuka. Nah, Berarti kan sama, berhubungan ya? saling berhubungan. Kemudian maftuhun. Nah, seperti tadi kan Fataha membuka, maftuhun terbuka, miftahun pintu, miftahun kunci, nah, pintu ya, miftahun kunci, jadi saling berkaitan gitu. Seperti kanasa menyapu, miknasa sapu. Jadi ketika kita hafal satu kosakata aja, kemudian tahu rumus-rumusnya, kita akan menjadikan tahu Bisa makna-makna yang lainnya. kosakata lainnya. Gitu. Kemudian ada tambahan lagi nih di dalam bahasa Arab ini ada laki-laki dan perempuan dibedakan, mudakar dan mu'anas. Mungkin pernah belajar ya? Iya, sedikit. Mudakar laki-laki, mu'anas perempuan. Mudakar laki-laki memiliki karakteristik yang gimana ya kalau laki-laki? Kuat, kokoh. Nah, kalau wanita memiliki Lemah karakteristik lembut. lembut, butuh sandaran ya, gitulah ya. Nah, contohnya nih, kalau di dalam bahasa Arab itu ada benda yang dikatakan mudakar dan mu'anas, laki-laki dan perempuan. Contoh benda yang laki-laki, contoh maktabun. Kenapa kok dikatakan maktabun ini benda laki-laki? Maktabun kan artinya meja, Us. Meja ini kokoh apa enggak? Kuat apa enggak? Kuat. Nah, makanya maktabun ini dikatakan benda laki-laki. Di dalam bahasa Arab begitu. Ada perbedaan. Contoh yang benda perempuan, saatun. Saatun artinya jam. Kenapa jam kok dikatakan benda perempuan? Kita tahu ya, jam itu ketika tidak digantung di dinding, kita tidak akan melihatnya. Tidak akan terpakai, ya kan? Iya. Seperti lagi papan tulis. Papan tulis itu dalam bahasa Arab saburotun, itu benda perempuan, Mas. Jadi ketika papan tulis tidak ditempelkan di dinding, tidak ditempelkan di jidar, ya tidak akan terpakai, tidak berfungsi begitu. Jadi ada sejarahnya. Jadi di sini hanya Ustazah paparkan betapa luar biasanya uniknya bahasa Arab, ya dibedakan laki-laki dan perempuan gitu. Yang keempat, keunikan yang keempat adalah perubahan harokat akhir dalam bahasa Arab atau biasa disebut i'rob. Jadi dalam bahasa Arab itu ada i'rob. Contoh nih, makan, kalau dalam bahasa Arab kan akala yakulu. Nah, kalau kamu laki-laki makan, berarti kan akalta. Kita lihat huruf di belakang kan tak sama fathah kan. Nah, coba kita rubah jadi akalti, tak sama kasroh. Artinya berarti kamu perempuan makan.
kamu perempuan telah makan. Kita rubah lagi, akaltu. Kita rubah menjadi dhamma. Artinya sudah saya telah makan. Paham di sini. Jadi merubah harokat akhir dalam bahasa Arab. Dan itu di bahasa lain tidak ada ya, merubah kayak harokat akhir ya kan, hanya di bahasa Arab. Contoh lagi di dalam Al-Qur'an itu ada billahi. Billahi dengan tambahan huruf ba Allah tadi menjadi harokatnya hi, billahi. Ketika illallah berarti illallahi. Kemudian ada lagi tallah. Nah, ketika di dalam Al-Qur'an itu ketambahan satu huruf sebelum Allah itu sudah merubah harokat akhir. Nah, disesuaikan dengan huruf apa sebelumnya itu gitu. Kalau huruf sebelumnya fi, maka harokatnya menjadi kasroh. Kalau sebelumnya inna, maka harokatnya menjadi fathah. Innallaha gitu. Jadi ini yang terakhir untuk keunikan. Ada berapa tadi ya? Ada empat. Banyak sekali ya, 4. Oke. Alhamdulillah. Ternyata bahasa Arab ini unik banget ya Ustazah. Tadi udah keren, kemudian unik. Tadi keunikannya yang sudah saya dapatkan ini ada 4 ya tadi. Yang pertama adalah kefasihan pengucapan huruf hijaiyah. Kemudian ada kosakata yang kaya akan makna. Kemudian yang ketiga ada persebaran kosakata yang unik. Dan yang terakhir ada perubahan harokat pada akhir kata. Itu yang membedakan dengan bahasa-bahasa yang lainnya kayak bahasa Inggris, bahasa Mandarin ataupun bahasa Jepang. Oke, saya jadi lebih paham sekarang. Alhamdulillah. Siswa-siswi kita dan pemirsa YouTube GKB Channel, Semamio GKB Channel tentunya juga sudah paham ya gimana keunikannya bahasa Arab ini. Sebelum kita iklan, saya mengingatkan kembali bahwa nanti di akhir acara kita akan ada segmen kuis, di mana segmen kuis ini orang yang bisa menjawab pertanyaan atau menjawab kuisnya akan mendapatkan hadiah masing-masing 50.000 untuk 2 orang. Gimana sih cara jawab kuisnya? Bisa langsung ketikkan jawabannya di kolom live comment dengan cara ketik tagar Kalbus Mamio _ nomor telepon _ jawaban. Jawaban yang paling cepat dan tepat akan mendapatkan hadiah GoPay, voucher OVO atau voucher pulsa sebesar Rp50.000. Jadi jangan sampai ketinggalan, jangan sampai pindah channel ya, harus stay tune di Kalbu Semamio GKP Channel. Oke, selanjutnya mari kita saksikan pariwara berikut ini. Dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang siap menghadapi era revolusi industri 4.0 dan society 5.0, SMA Muhammadiyah 10 GKB Gersik pada tahun ke-6 memantapkan diri sebagai sekolah riset yang mampu bersaing secara global. Pada tahun ini, siswa-siswi SMA Muhammadiyah 10 GKB Gersik telah berhasil menorehkan prestasi yang membanggakan dengan mendapatkan 14 prestasi karya ilmiah tingkat nasional dan 2 prestasi tingkat internasional. Dengan diresmikannya branding sekolah riset, SMA Muhammadiyah 10 GKB Gersik diharapkan mampu mencetak peneliti muda yang bersikap ilmiah, mandiri, dan bertanggung jawab.
Oke, kembali lagi dalam acara Kalbu, kajian malam Sabtu. Bersama saya, Ustadzah Riz Akbar Fitria, dan pemateri kita, Ustadzah Tia. Sebelum kita lanjut diskusi tentang bahasa Arab, saya ingin mengingatkan kembali bahwa di akhir segmen ini, ingat, di akhir segmen ini akan ada kuis berhadiah buat kalian, para penonton YouTube Smamio GKB Channel. Jangan lupa tulis jawabannya menggunakan format hashtag #kalbusmamio _ nomor telepon kalian yang bisa dihubungi atau yang aktif _ jawaban kalian di kolom live comment. Barang siapa yang tercepat dan tepat jawabannya akan dapat voucher OVO, GoPay, dan voucher pulsa sebesar 50.000 masing-masing untuk 2 orang pemenang. Jadi jangan sampai ketinggalan, jangan sampai pindah channel, tetap nonton Kalbu Smamio. Yuk sekarang kita kembali lagi diskusi tentang bahasa Arab bersama Ustadzah Tia. Ustadzah Tia, tadi kita kan udah tahu tuh gimana sih kerennya bahasa Arab itu, kemudian uniknya tuh gimana? Apa sih bahasa Arab itu dibandingkan dengan bahasa-bahasa lainnya yang sudah kita pelajari? Nah, kalau saya juga penasaran nih sebenarnya, manfaatnya itu apa sih? Misalnya kalau kita belajar atau bisa berbahasa Arab itu sendiri tuh manfaatnya bagi kehidupan kita itu apa? Karena ilmu itu kan selalu mesti ada manfaatnya. Nah, kayak gimana Ustadzah Tia? Oke, terima kasih Ustazah Risa. Jadi manfaat apa sih yang bisa kita dapat setelah kita itu belajar bahasa Arab? Nah, manfaatnya insya Allah kalian sudah tiap harinya mendapatkan manfaat ya, tetapi mungkin belum terasa ya kalau itu manfaat dari belajar bahasa Arab. Nah, yang pertama ini kita akan lebih mudah mendalami makna dalam Al-Quran dan hadis. Jadi ketika kita sudah belajar bahasa Arab, walaupun itu belum mahir ya, tapi kita sudah tahu ketika membaca Al-Quran, oh ini maknanya Allah. Sebelum ini maknanya apa? Iyaka artinya hanya kepadamu. Nah, kayak gitu kan. Nah, dengan kita memahami tersebut, akan lebih mudah kita memahami tadi Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian kita tahu bahwa bahasa Arab adalah bagian dari agama kita. Seperti perkataan Umar bin Khattab, ta'allamul lughah al-arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Jadi belajarlah bahasa Arab karena bahasa Arab itu bagian dari agama kalian. Jadi tiap hari kita kan sudah membaca Al-Quran, dituntut untuk membaca Al-Quran, untuk beribadah, sholat, melakukan sholat wajib, sholat sunnah, itu semua pakai bahasa Arab. Dan kita bisa kita bisa melakukannya. Bahkan dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir kita lancar bacaannya ya. Nah, itu semua mungkin kita kurang menyadari ya bahwa itu semua kita pakai bahasa Arab. Kemudian manfaatnya lagi ini bisa menjadikan kita memiliki akhlak, kayak logika kita itu lebih baik, akhlak kita lebih baik. Nah, apa sih? Contoh nih, kita biasanya bertamu ke rumah orang. Biasanya bertamu langsung masuk apa salam dulu? Salam dulu. Pasti salam dulu ya, ketuk pintu kemudian salam. Assalamualaikum, itu pakai bahasa Arab kan? Iya kan? Nggak sadar ya kita. Assalamualaikum, kemudian orang menjawab waalaikumsalam. Kita tiap hari sudah mempraktekkan percakapan bahasa Arab, itu sudah di luar nalar kita, sudah tiap hari. Kemudian kayak kita berdoa, mau belajar, mau tidur, mau melakukan aktivitas, kita berdoa dengan menggunakan bahasa Arab. Itu mempengaruhi akhlak kita, menjadikan kita lebih baik, karena di dalam doa kan mengandung makna yang baik. Nah, begitu. Kemudian contoh lagi nih, ketika ada teman kita atau saudari kita yang mendapatkan musibah, kita akan mengucapkan apa? Innalillahi, otomatis ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bahasa Arab dan sering tiap harinya kita mengucapkan bahasa Arab. Itulah mengapa sangat penting, manfaatnya sangat banyak bahasa Arab itu. Oke, kemudian dari 3 manfaat tadi,
jangan lupa ya, jangan sampai para pelajar di luar sana, ustadz ustadzah terus merasa aku sudah tua, aku kan beda-beda ya umurnya ya, ada yang merasa aku wis sepuh, wis tua, wis males belajar, repot, ilangnya cepet ngono kan. Nah, nggak ada batasan buat kita untuk belajar bahasa Arab. Kama qalal mahfudot at-ta'allum fisigori kanaksi alal hajari. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Jadi ketika kita belajar di waktu kecil itu bagaikan mengukir di atas batu yang lama sekali hilangnya. Jadi ketika kita belajar, mungkin dulunya belajar bahasa Arab masih ingat, insya Allah masih ingat. Nah, beda dengan at-ta'allum fil kibari kanaksi alal ma. Belajar di waktu besar bagaikan mengukir di atas air, gampang hilangnya ya Ustazah. Jadi tetap semangat walaupun sudah dewasa, tetapi kita memiliki keinginan untuk belajar bahasa Arab, enggak apa-apa. Kita latih terus, kita harus punya effort lebih, harus punya usaha lebih ya, biar bahasa Arab kita itu nggak hilang. Kita mau belajar bahasa Arab, kita latih terus gitu ya. Begitu Ustazah. Kayak gitu. Berarti Kak, seumuran saya gini masih punya kesempatan ya untuk belajar bahasa Arab. Gak ada kata terlambat. Oke. Gitu. Apalagi buat pemirsa YouTube Sememi GKB Channel, pasti masih ada kok kesempatan buat kita bareng-bareng untuk belajar. Entah itu belajar apapun, terutama belajar bahasa Arab ini. Terus Ustazah, gimana sih tipsnya belajar bahasa Arab itu biar mudah? Jujur saja ya, saya tuh sebagai orang awam tuh agak susah gitu loh belajar bahasa lain selain bahasa yang mungkin menggunakan huruf alfabet. Kayak bahasa Inggris kan menggunakan huruf alfabet, tapi kalau bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Jepang itu kan hurufnya itu beda gitu loh. Jadi agak susah gitu. Iya, jadi agak susah. Itu gimana sih tipsnya? Mungkin Ustazah punya tips dan trik gimana belajar mudah bahasa Arab Agar kita senang ya agar belajar kita senang bahasa juga. Arab. Oke. Yang pertama tidak lain memang kita harus memiliki niat dulu ya Ustazah Risa. Nggak mungkin langsung ayo belajar kosakata. Kalau nggak ada niat percuma ya, nggak bisa masuk. Jadi yang pertama itu niat. Jadi kita niatkan memang benar-benar lillahi ta'ala belajar bahasa Arab. Baru yang kedua kita harus belajar dari huruf hijaiyah, dari yang mudah dulu, kosakata yang mudah dulu yang sering kita jumpai. Jadi contoh nih Ustazah kan ngajar di Semamiu ini kelas 10, 11, 12 ya semuanya ya. Jadi di sini itu materinya ya yang berkaitan dengan kehidupan kita di sekolah. Jadi belajar terkait apa saja kosakata yang ada di sekolah, kemudian hayatul usro, kehidupan keluarga kayak ayah ibu. Jadi anak-anak itu gampang nyantolnya karena apa? Karena itu kosakata yang sering dilihat, sering dijumpai. Nah itu, tetapi gimana caranya biar cepet hafalnya Ustazah? Kan kita nggak langsung menghafal banyak gitu kan, bertahap. Dulu ketika MI itu kan ya Ustazah dibilangin sama guru Ustazah, biar cepet hafal itu coba ditulis di buku. Minimal 5 lah ya, berapa terserah. Nah itu sampean bawa kemanapun mau itu, jadi pas dimana-mana tidur, harus bawa pas buku. kamar mandi, iya jadi dihafalkan gitu loh. Nah insya Allah hafal terus kan, apalagi bagi anak-anak yang sudah pernah mondok pasti itu tiap harinya itu ada kayak kosakata, ada kayak muhadasa. Nah muhadasa itu pagi-pagi kita dikasih 3 kosakata Ustazah, mau itu bahasa Arab, mau itu bahasa Inggris. Tapi tergantung ya pondoknya ya. Dulu kalau di pondok Ustazah itu seminggu bahasa Arab, seminggu bahasa Inggris. Jadi wajib seminggu ngomong Arab, seminggu ngomong Inggris. Dan anak-anak pasti bisa, karena memang ditarget sehari hafal 3 kosakata begitu. Nah setelah kita hafal kosakata, kemudian kita belajar tentang susunan kata. Contoh kalau dalam bahasa Indonesia, saya makan nasi. Kita belajarnya yang rendah-rendah dulu lah ya, mudah-mudah yang terpakai sehari-hari, yang terpakai saja. Nah bahasa Arab juga ada saya makan nasi, ana akulu arus, sama kedudukannya sama, subjek, predikat, objek. Tinggal bahasa Arab subjek itu apa bahasa Arabnya gitu. Oke.
Berarti tipsnya itu tadi ya, yang pertama itu harus niat dulu. Nggak mungkin bisa kalau nggak niat, bener-bener pengen belajar bahasa Arab. Terus yang kedua itu dimulai dari pelajaran yang paling dasar, yang paling mudah. Baru nanti kalau udah bisa ya Ustazah ya, terus meningkat lagi, meningkat terus. Dan jangan lupa memakai bahasa itu harus dipakai sehari-hari. Iya, harus Biar ada ingat, latihan, biar merasa. apa ya, terbiasa kayak gitu ya Ustazah. Kalau nggak dipakai ya percuma ya, hilang ya. Iya, pasti hilang soalnya pasti nggak hilang. dipakai. Oke, tadi itu obrolan kita tentang tips dan trik mudah berbahasa Arab. Nah, selanjutnya nih sebelum kita akhiri, tadi kan saya udah bilang bahwa di awal tadi akan ada segmen kuis yang akan diberikan oleh Ustazah Tia. Nah, ingat, simak baik-baik pertanyaannya. Jangan lupa tulis di kolom live comment #kalbusmamiu _ nomor telepon _ jawabannya. Nah, udah penasaran kan gimana kuisnya? Langsung aja ya. Saya ke Ustazah Tia. Gimana Ustazah Tia? Sudah mempersiapkan nggak nih kuisnya apa? Oke, insya Allah sudah. Sudah Gampang ya? sekali insya Allah ya. Kalau Oke. kalian semua tadi memperhatikan, mendengarkan dari awal sampai akhir ya. Mm-mm. Insya Allah sangat mudah ini. Oke, langsung Oke. aja Ustazah. Aja. Silakan diberikan. Kuisnya tadi sudah Ustazah sebutkan keunikan lah. Apa saja keunikan dalam bahasa Arab? Sebutkan keunikan, ada berapa tadi? Semuanya Ustazah. Iya, sebutkan. Semuanya. Kan nggak banyak, Us. Oh iya, cuma tadi berapa ya? Ada 4, 6, berapa 5 gitu ya. keunikan bahasa Arab dan sebutkan berapa? Oke. Dan sebutkan ya. Ingat, ketik #kalbusmamiu _ nomor kemudian jawabannya. Pertanyaannya adalah sebutkan keunikan dari bahasa Arab. Harus semuanya yang tadi dijelaskan sama Ustazah Tia. Nggak boleh terlewat salah satu, nggak boleh salah-salah ya. Yang paling cepat dan tepat nanti bakalan dapat saldo GoPay atau OVO atau voucher pulsa sebesar Rp50.000. Oke, cepet-cepetan. Jangan sampai kalah cepet sama temen-temennya. Lumayan loh, 50.000. Ayo sambil dijawab ya. Sudah nggak kerasa ya Ustazah Tia, kita sudah di penghujung acara. Udah berapa menit ini? Udah tadi berapa ya? menit? Tapi alhamdulillah hari ini kita mendapatkan ilmu baru Alhamdulillah. tentang berbahasa Arab kayak gitu. Mungkin Ustazah Tia bisa memberikan sedikit kata-kata atau motivasi buat pemirsa atau teman-teman siswa-siswi kita di rumah barangkali untuk tetap semangat gitu loh belajar bahasa Arab. Silakan Ustazah. Oke, tadi Ustazah Risa bertanya apa motivasinya ya. Jadi Ustazah hanya mau menyampaikan satu perkataan saja ya. Umdur makola walatandur mankola. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang mengatakan. Contoh tadi Ustazah sudah berbicara panjang lebar. Nah, tadi materi yang sudah Ustazah sampaikan, ambillah yang baik-baiknya saja ya. Nah, itu tadi umdur makola, jadi ambillah yang baik-baiknya saja dan jangan melihat siapa yang mengatakan. Dimanapun itu, ketika ada yang ngasih nasihat, selagi itu nasihatnya baik, ambillah itu. Tapi jangan lihat siapa yang mengatakan tersebut. Oke, cukup sekian ya karena sesinya sudah habis. Ustazah akhiri dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Usrisa. Terima kasih Ustazah Tia atas ilmunya, atas pemaparannya mengenai bahasa Arab ini. Ini insya Allah akan sangat bermanfaat sekali bagi saya, bagi pemirsa YouTube Smamio GKB Channel juga. Amin ya. Amin ya Rabbal. Oh iya, untuk yang sudah menjawab di kolom komen, nanti yang beruntung akan dihubungi oleh tim dari Kalbu. Jadi jangan sampai terlewat kalau dihubungi, maka selamat kamu mendapatkan Rp50.000 hanya untuk 2 orang pemenang saja. Karena waktunya sudah habis, sudah cukup panjang juga diskusi kita tadi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di acara Kalbu selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.